cowok itu dapat bunga lebih banyak di saat dia meninggal daripada dia hidup. Orang-orang itu beli bunga, ratusan bunga. Lalu satu persatu dia kasih bunga ke ke bapak-bapak, kakek-kakek tua gitu. Itu sedih banget aku nontonnya. Nangis gue. Nangis, iya, itu nangis banget. Karena pria-pria beremosi. Lagi nongkrong di WC gitu kan. Plung gitu. Flash gitu. Aku juga nontonnya di WC. Iya. Tempat nangis Much kita tuh di detail. WC, bro. Nah, itu ada menarik juga. Kita bisa bahas tuh kenapa laki-laki tuh suka banget di WC. Relationship helps gak? Setuju. Relationship helps, but the right kind of relationship. Jadi Okay. kayak menurut aku relationship itu bisa sangat membantu ketika Kalau dari caranya Omara menjelaskan sendiri, you are quite artikulatif gitu kan with your thoughts gitu. How about your emotions? Pengen tahu? Kenapa kita sebagai laki-laki suka merasa nggak pantas untuk senang? aku cuma mau bilang kalian itu hebat gitu. Usaha-usaha yang kalian lakukan tuh seharusnya lebih di-acknowledge, lebih dilihat, dan menurut aku itu adalah satu hal yang mulia gitu. Jadi congratulations and you're amazing gitu aja sih, sesimpel itu. Gue terharu loh. Gas! Apa? Gue terharu loh. My emotion was triggered kayak jarang banget cowok ngomong kayak gitu. Like gue bisa berempati bahwa oh my god guys, you're so tough gitu. Gila, gue berempati banget bahwa it's hard to get that. Terus gue gak tau kenapa gue nangis. But anyway, you know this is just Rating, nangis cepetan. Rating. Hai, kembali lagi di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan suamiku Marcus Aurelius. Oh, baik. Nanti spill sedikit karena kita mau ngomongin agak-agak filosofis sedikit. Oh wow, Jadi berat hari ini dong aku palaku. Marcus Aurelius mode. Oh baik. Bukannya Sir Fadli mode. Bukan ya, jadi bukan anak jalanan Bukan lagi anak ya, bukan jalanan ya. lagi. Kali ini agak wise sedikit. Oke. So kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan berbeda dari biasanya karena tadi kita mau ngomongin hal-hal yang lebih philosophical. So ya Sir, kita mau ngobrolin soal apa? Temanya sendiri adalah bunga untuk pria karena ini menarik sih temanya karena mungkin kita jadi ada satu line aku nggak tahu dari siapa, lupa, kayak cowok itu dapat bunga lebih banyak di saat dia meninggal daripada dia hidup. Bener lagi. Iya Make kan? sense. Iya. Jadi cowok itu baru dapat bunga saat dia meninggal. Sama dia hidup dia nggak pernah dapat bunga gitu. Artinya sebenarnya ini sebuah simbolik bahwa kayak kita jarang nge-appreciate seorang pria di saat dia masih hidup. Ya. Gitu. Nah, yang seharusnya kan kita ya udah, maksudnya apapun yang terjadi kita bisa appreciate usahanya dia gitu kan, sebagai laki-laki gitu kan. Dan ya mungkin ini juga jadi sosial fenomena juga bahwa laki-laki tidak bercerita itu sebenarnya sosial fenomena yang sangat bodoh. Karena itu jangan dijadiin tren, please. Obrolin apa yang kalian rasain. Tapi itu pun juga jadi challenge karena laki-laki zaman sekarang mungkin belum diberikan equipment semenjak kecil atau kuliah sampai kuliah pun dalam cara untuk mengartikulasikan perasaan dan pikirannya dengan baik dan benar gitu. Agree. Yang ada tiba-tiba boom gitu aja gitu. Yep. So kita kedatangan tamu yang punya capability itu dan mungkin bisa jadi inspirasi buat para cowok-cowok yang nonton ini, gimana beliau mengartikulasikan pikiran dan perasaannya, dan nanti mungkin ada kejutan-kejutan di belakang. So langsung aja tamu kita kali ini Omara Estekelal. Halo. Hai. kakak-kakakku. Senang sekali hari kita bisa ketemu dengan Mas Omara. Gue panggilnya Mas apa siapa ya? Omara aja nggak aja, boleh ya? Omara Oke, aja. Omara. Soalnya selama ini agak seliweran gitu kan di sosial media, but also at the same time kita penasaran sama personal story kamu dan juga mungkin apa sih yang lagi kamu lakukan atau campaignkan di sini. Sebentar, clicker sayang di mana? clicker. Iya, gitu. Mau lihat Enggak, pertanyaan. aku mungkin kita langsung terjun bebas aja kali ya. Aha. Seru kali kalau tahu skripsi S1-nya Mas Omara. Kan filosofi nih, boleh tahu gak apa sih? Aku sebenarnya di Amerika di St. Olaf College tuh nggak ada satu skripsi ya. Jadi kita tuh sistemnya tuh untuk lulus S1 tuh bukan melakukan skripsi, tapi harus complete seminar gitu. Seminar sama individual research, at least di bidang filsafat ya. Kalau aku waktu itu nulisnya soal solipsisme linguistik lah intinya. Jadi kayak sebenarnya agak membosankan kalau misalnya dipikir-pikir itu tentang bagaimana. Jadi kalau misalnya secara otak kita, psikologis kita itu
kita tidak bisa membuktikan bahwa ada dunia di luar otak kita gitu. Jadi ada teori bahwa solipsisme bagaimana jika kita dipercaya bahwa di dunia ini cuma ada kita doang dan semua teman-teman kita atau semua di kehidupan kita ini cuma bagian dari imajinasi kita doang. Nah, ini kan ada orang dulu René Descartes yang bilang I think therefore I am, itu membuat groundwork bahwa apapun yang kita pikirkan itu yang menjadi realita, kurang lebih kayak gitu. Realita kita itu tergantung apa yang kita pikirkan atau apa yang kita tahu. Nah, aku ngekontrasin itu dengan ada yang namanya Wittgenstein yang dia bilang sebenarnya apapun yang kita tahu itu mengenai bahasa aja gitu. Nah, bahasa itu maksudnya secara komunikasi. Jadi di luar kapabilitas bahasa kita, bukan hanya soal bahasa Indonesia tapi bahasa komunikasi kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Maksudnya depan kita ini ada mic ya karena kita pernah belajar ini namanya mic. Kalau misalnya kita nggak tahu ini namanya mic, ya ini benda ini tidak ada artinya sebenarnya gitu. So sebenarnya teori ini bisa dibuat strategi yang praktikal untuk kita nggak gampang ke-trigger gak sih? Maksudnya kayak gini, misalnya dirimu kalau dari nama ada dari luar Indonesia? Sebenarnya enggak sih. Oh enggak, dikirain nama Latin aja. Sebenarnya iseng karena orang tuaku tuh cuman pingin namaku tuh kalau disingkat jadi ONE aja. One. Oh nice. Wow, filosofis sekali. dari orang tua. Oke. Tapi sebenarnya gini. Tadi maksud aku adalah kalau misalnya kita pergi ke dirimu orang Padang. Iya. Gue juga orang Padang. Kelihatan dari struktur mukanya langsung gue tembak ini ya kayak aja. Persian Timur Tengah misalnya ya. Kita ke Papua lah gitu. Terus ada orang Papua ngomong ke kita pakai bahasa ngomong ke kita pakai bahasa Papua, senyum-senyum, tapi sebenarnya maki-maki. Kita nggak berasa kesinggung kan? Yes. Ya kan? Maksudnya kayak gitu. Itu salah satu manifestasinya nggak? Salah satunya mungkin dari situ ya, karena bahasa yang kita tahu itu kan bahasa emosi tersenyum itu, bahasa facial expression, bahasa ekspresi body yang kita language, tahu, body language yang kita tahu gitu. Sedangkan bahasa yang satu lagi kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong causality atau teori kesebaban dan sebab dan efek itu, sebab itu mungkin penting. Selama ini kita selalu penting. Karena kalau misalnya kita lihat dari hukum gitu kan, hukum itu kan selalu action based, bukan intentional based. Jadi kita lihat dulu yang terjadi apa, de factonya apa, lalu kita lihat kok bisa melakukan itu gitu. Makanya ada hukum membunuh atau menabrak orang dengan sengaja dengan tidak sengaja itu kan beda sanksinya. Tapi bagaimanapun yang terjadi adalah ada orang yang meninggal karena ketabrak, itu pasti akan disangsi. Kan gitu kan kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat soal yang tadi bilang senyum dan maki-maki, secara efeknya adalah kita melihat orang itu lagi ketawa-tawa senyum-senyum gitu. Tapi kita nggak tahu aja dia cacian makian. Nah, apapun yang kita tidak tahu itu kan menjadi secondary atau menjadi tahap keduanya untuk kita menganalisa suatu kejadian. Nah, ini yang kenapa ini menarik karena ketika kita sedang ya di media sosial contoh orang menghujat, dia mah niatnya gini, orang mana tahu sih niatnya apa gitu. Yang kita tahu adalah efeknya ABC gitu. Bahasanya yang dia keluarkan, outputnya. Iya, outputnya adalah seperti ini, atau yang kejadian adalah seorang ini melakukan ini. Wah, kacau banget tuh orang, dia melakukan ini. Itu analisa kita gitu. Tapi yang kita lihat sering di media sosial adalah kacau banget dia kayak gini. Pasti dia maksudnya gini. Ini kan kita nggak tahu pasti maksudnya apa gitu, atau niatnya orang tuh kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin banyak sekali kesalahpahaman tuh datang karena kita berasumsi akan niat orang. Padahal analisa yang kita bisa kerjakan dalam detik pertama adalah hanya aksinya tuh seperti apa sih, atau fakta itu seperti apa gitu. Jadi kenapa ini menarik tuh manifestasi dari riset ini adalah ya terkadang yang kita bisa tahu adalah apa yang kita lihat aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berasumsi akan niat orang dan apa kurang lebih motivasi orang, ya kita tidak bisa nyampe kemana-mana karena udah banyak sekali asumsi kita itu kan berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi kalau misalnya pengalaman kita contoh kayak orang ada video viral gitu, contoh orangnya kita ngelihat ada orang ngomongnya nggak sopan dengan ibunya atau dengan bapaknya gitu contoh. Mungkin kita nggak tahu bahwa dinamika mereka mungkin seperti itu gitu. Tapi karena kita sudah dibesarkan dengan cara bagaimana dengan ibu, bagaimana ngomong dengan ibu dengan bapak, harus ada orang banyak di rumah-rumah sana yang bahkan nggak cium tangan gitu contoh. Tapi karena kita dibesarkan dengan cium tangan, jadi ngeliat orang kayak gini yang bapaknya, wah sombong banget dia, parah, songong. Sebenarnya kan enggak, karena kita tidak mengetahui motivasi dan intensi. Jadi kurang lebih seperti itulah kalau misalnya kita ngomong silakan sosial. Tugas saya hanya men-trigger kamu. Terima kasih. Oke, ini menarik banget karena sebenarnya gini sih Omara. Kalau kita ngelihatnya dari perspektif kacamata kecerdasan emosional gitu ya. 50% 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
yang aku makin perhatikan sekarang adalah ketika kita ngomongin kecerdasan emosional ataupun bagaimana seseorang akhirnya bisa berelasi dengan emosi yang baik, itu ada tahapan-tahapan sebelumnya tuh gitu ya. Action kita terhadap menjaga relasi itu pasti ada empati di baliknya, ada intensi di baliknya, ada pendengaran di baliknya, dan tadi pendengaran ujung-ujungnya related dengan linguistik, ya kan? Dan yang aku sadari dan pahami sekarang adalah semakin limited bank kata seseorang, maka akan semakin sulit untuk orang mengartikulasikan apa yang ada di dalam dirinya dia sendiri, baik itu pikiran maupun perasaan. Jadi let's say bisa aja ada orang yang dia nulis, oh itu sombong banget atau nggak sopan dan segala macam. Mungkin sebenarnya belum tentu ekspresi itu yang dia beneran pikirin, ngerti gak sih? Banyak orang yang akhirnya tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tuh di otaknya tuh berbeda gitu. Jadi kadang-kadang aku ngelihatnya ada orang yang memiliki kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicaranya itu juga nggak 100% align simpelnya. Nah, ngomongin soal linguistik dan emosi, terutama pada pria gitu. Kalau dari caranya Omara menjelaskan sendiri, you are quite articulative gitu kan with your thoughts gitu. How about your emotions? Pengen tahu dong kalau dari Omara sendiri, apakah gitu kan, kamu merasa kesulitan gak sih sebagai cowok untuk mengekspresikan emosi kamu? Atau kayak, apalagi kalau di Indonesia ya, aku gak tahu kamu sekolah sebelum kuliah tuh di mana, tapi di Indonesia kita gak pernah tuh ada kayak mata pelajaran ataupun sekolah yang ngajarin tentang emosi. Gue pun baru belajar emosi ya ketika gue udah kerja 10 tahunan gitu kan, baru kayak, this is the terms, oh caranya begini gitu, dan makanya akhirnya aku bagiin tuh sekarang. Tapi kalau dari Omara gimana? Fun fact, aku sebelum aku kan SMA di Amerika juga ya, tapi sebelum aku SMA itu aku SMP dan SD dan TK tuh di sekolah Cikal namanya. Dan which is sekolah Cikal ini kan is run by di rancang kurikulumnya dengan banyak sekali psikolog-psikolog gitu. Jadi aku masih ingat banget masa-masaku SD. Dari SD pun udah diajarin, bahkan dari TK pun diajarin untuk mengekspresikan perbedaan aku senang dengan aku excited gitu-gitu. Kita udah diajarin kosakata yang kurang lebih mengajarkan seorang anak tuh dia tuh sedih atau dia cuma cemas sih gitu-gitu. Are you worried? Are you sad? Itu udah dipertanyakan, dan menurut aku itu sangat penting karena at least di lingkungan kita yang tadi yang kakak bilang itu ya, lingkungan kita tuh kadang kita tidak bisa membedakan, betul yang kata Coach Anes itu, membedakan adanya kesedihan dengan kecemasan contoh. Itu aja dari awal situ aja, atau kemarahan dengan kegelisahan gitu contoh. Itu tuh sekarang suka mix gitu, dan menurut aku budaya curhat itu kan sangat ada lah kurang lebih di Indonesia, dan sekarang udah lumayan tinggi lah adanya gitu. Tapi dari beberapa tahun atau beberapa dekade yang lalu budaya curhat itu sering terjadi lagi perempuan gitu dibandingkan laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya ini mengingatkan aku ketika kita waktu itu sempat ada video viral aku lihat, dan bukan di Indonesia doang ya, video viral orang-orang itu beli bunga, ratusan bunga, lalu satu persatu dia kasih bunga ke bapak-bapak, kakek-kakek tua gitu. Itu sedih banget aku nontonnya, karena nangis itu nangis banget. Karena pria-pria beremosi. Lagi nongkrong di WC gitu kan. Plung gitu. Flash gitu. Aku juga nontonnya di WC. Iya. Tempat nangis kita tuh di detail. WC, bro. Nah, itu ada menarik juga. Kita bisa bahas tuh kenapa laki-laki tuh suka banget di WC sebenarnya. Oke. Itu ini cuma teori ngasal doang, tapi aku menarik. Tapi sebelum itu, jadi mungkin singkatnya, orang ngasih bunga ya kan, bener ngasih bunga ke kakek-kakek, banyak banget kakek-kakek, dan ada beberapa itu jadi veteran segala macem. Terus pas ditanya bunganya itu kayak, have you ever gotten flowers before? Dia bilang, no, this is my first one gitu. Dan yang lebih mengharukan yang bikin aku nangis tuh karena mereka tidak tahu cara berterima kasih, karena mereka tuh kelihatan visibly, mereka kelihatan senang banget, terharu banget, tapi mereka nggak tahu cara mengekspresikan rasa haru itu gitu, atau rasa kok mereka, jadi yang ada terjemahannya jadi bingung mereka, kayak kenapa aku dapat bunga gitu ya? Freeze kan kayak gitu. Dan ini ada juga yang di Amerika, kayak kakek umurnya udah kayak 90, 85, selama 85 tahun dalam hidupnya nggak pernah dapat bunga sesimpel bunga gitu loh. Jadi karena mereka jarang ada budaya menunjukkan bahwa gimana sih apa yang kamu rasakan, laki-laki tuh jarang ditanyain apa yang kamu rasakan gitu. Tapi
kalau jatuh gitu, kayak contoh laki-laki jatuh dari anak laki-laki jatuh dari sepeda, itu kayak masih aman. Belum ada dia tidak dikasih chance atau dikasih kesempatan untuk meluapkan emosinya dia dulu untuk respon terhadap si rasa sakit tersebut gitu. Dan ini sering terjadi ya. Itu pertama, dan kedua, budaya laki-laki tuh nggak boleh cengeng gitu. Kita udah lihat lah banyak banget lagu-lagu satir kayak The Cure ngomong Boys Don't Cry itu dari tahun 19 berapa gitu. Itu udah diobrolin mungkin, tapi di sini laki-laki nangis tuh masih satu hal yang menjadi tabu gitu. Masih banyak orang yang tidak biasa melihat laki-laki nangis. Apalagi generasi yang lebih tua, aku sering banget masih melihat generasi lebih tua ngelihat anak laki-lakinya tuh kayak gitu aja kok cengeng, gitu aja kok cengeng. Menurut aku seiring jalannya waktu ketika kita mencoba merepress emosi kita, banyak laki-laki akhirnya nggak tahu caranya. Boleh nggak sih aku ngerasa sedih, boleh nggak sih aku ngerasa ini, sehingga mereka hanya bisa merasakan sedih ketika kesedihan tersebut tuh universal. Tadi kan ngomong soal grief, kita ngomongin soal ini ketika seseorang ditinggalkan oleh anggota keluarganya atau kehilangan hal yang substansial, maka dia baru boleh nangis. Tapi ketika contoh dia hari itu cuma ngerasa sedih doang, sering kali ya dia memendam diri sendiri aja gitu. Aku mungkin termasuk di situ, tapi bukan karena masalah lingkunganku, mungkin karena aku nggak tahu kenapa belum pernah membiasakan diri aku untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan secara bahasa gitu. Dan aku rasa salahku sendiri adalah aku jarang sekali mengekspresikan emosi aku. Jadi kayak aku sedih gitu, tapi aku tunggu dulu sampai aku bisa menjelaskan itu secara logika, which is menurut aku boleh-boleh aja, tapi mungkin itu bukan cara yang solusi yang paling bijak gitu. Jadi mungkin di situlah. Tapi kalau sekarang berarti masih ngalamin challenge nggak sih untuk mengekspresikan itu, atau kamu udah merasa bahwa kayak gue udah punya cara yang tadi misalnya gue ambil waktu berapa lama dan segala macam. Karena aku inget nih, jadi waktu dulu masih pacaran sama Yaser belum nikah, dia tuh tiba-tiba pernah ngilang 3 hari, Amara. Out of nowhere, gak ngomongin apa-apa gitu. Pokoknya dia tiba-tiba hilang aja. Padahal sebelum-sebelumnya tuh kayak lagi lovey-dovey banget. Gua harus ngasih tahu another side ya. Ya nanti sabar. My turn. Oke. Nah dari situ gue gini kayak, gila 3 hari ngilang gitu. Gue kayak, ya udahlah dia yang datang, dia yang ngilang. Ya let's see dia di mana. Gue nggak ambil pusing lah. 3 hari kemudian dia datang. Terus pas dia datang gue tanya, what happened with you gitu. Gue berusaha untuk nggak marah-marah dan segala macam gitu kan, gue pengen dengerin. Terus dia bilang gini, gue dia nggak bisa mengekspresikan gitu. Gue ngeliat dia bingung, kayak intinya gue ngerasa overwhelmed I think dengan lo pergi dengan teman-teman lo. Jadi singkat cerita dia waktu itu introvertnya lumayan, introversionnya lumayan, gue extroversionnya tinggi banget gitu. Jadi gue kalau ketemu orang ngecas, dia ngikut gue ketemu teman-teman gue malah drain. Betul. And at that time gitu, gue bilang sama dia gini, lu tahu kan gue backgroundnya psikologi, I understand that, dan lu tinggal ngomong sama gue. Dan sebagai individu yang dewasa, gue akan membiarkan lo untuk punya me time lo, karena gue juga butuh me time someday. Why don't you tell me gitu kan? Nah saat itu coba Pak jelaskan apa yang Bapak bilang ke saya. Nggak, karena timelinenya adalah itu mungkin belum sebulan atau 2 bulan pacaran. Jadi kalau ini for the context aja ya, gue ketemu dari Tinder hari pertama, hari ketiga kita dating, hari ke-7 dia ngajak gue ke kondangan pakai kebaya, terus kayak oke, lu gue nikahin gitu. Terus intens tuh pacaran datingnya segala macam ya, pusing lah gue gitu. Tapi gue nggak ngerti cara meregulasi. Dan gue nggak tahu bahwa bisa ya gue minta me time. Iya gak sih? Kita dulu ya kan banyak orang yang nggak tahu kayak kita bisa lo minta me time ke pasangan kita gitu. Ya udah gitu aja sih. That's why itu sebenarnya emotion overwhelm aja, dan gue nggak bisa meregulasi emosi secara cepat saat itu. Butuh waktu 3 hari untuk meregulasi excitement apapun itu, even yang positive emotion pun harus diregulasi. Gue rasa kayak gitu. Dan sampai akhirnya ada satu titik tuh kalau sekarang ya fast forward 7 tahun kita udah bareng-bareng, dia udah bisa meregulasi emosi lebih cepat gitu. Nah dari situ aku juga lihat, berarti emang dalam tanda kutip kebanyakan cowok yang aku lihat tuh belum struggle. Ya, belum ter-equip lah gitu. Nah dirimu gimana? Biasanya relationship help sih. Gue semenjak sama dia ngasih gue safe space untuk kayak gue mau me time atau gue sedih, gue marah. Relationship helps gak? Setuju. Relationship helps, but the right kind of relationship. Jadi kayak menurut aku relationship itu bisa sangat membantu ketika
partnernya itu yang kita desire, yang kita mau, yang cocok juga dan yang responsif juga. Dan yang kedua, ketika relationship-nya itu bukan soal partnernya, juga menjadi host dan juga menjadi habitat di mana dialog sehat itu terjadi gitu. Karena terkadang aku pun juga ngerasa di sekitaran aku, dan mungkin aku juga ada di relationship yang dimana bukannya menjadi lebih enak komunikasinya atau aku bisa jadi mengekspresikan diri, malahan aku menjadi lebih tertutup gitu. Malahan apapun yang aku inginkan adalah me time terus. Sebenarnya bukan me time yang aku inginkan, tapi hanya ya nggak pengen bareng aja gitu, dan itu sering terjadi. Tapi itu menarik karena kenapa kita susah mengekspresikan me time tuh, mungkin juga tadi kan kita ngomongin soal nonton video viral pas lagi di kamar mandi gitu ya. Kadang tuh banyak sekali aku sering dengar dari teman-teman aku yang laki-laki tuh bilang, ya karena ketika buang air besar itu adalah satu-satunya saat dimana nggak ada judgement dari manapun gitu. Dan ketika nggak ada judgement dari manapun, kita juga ngerasa kayak ya udah bodo amat, aku juga lagi ngeden ini anyway, kayak mau di toilet umum atau toilet sendiri tuh kayak nggak ada yang ngelihat, ini satu bilik punya aku sendiri gitu. It's like, makanya kalau misalnya di luar kita ngelihat tuh ada yang namanya man cave gitu ya. Man cave itu kan didesain di mana kita memiliki like a guy itu memiliki semua hobi-hobinya itu menjadi satu ruangan di garage atau whatever gitu, di mana dia bisa mengekspresikan diri. Dan ada juga waktu itu aku lupa risetnya di mana, waktu aku di US aku bacanya tuh itu kenapa ada yang namanya man cave tapi nggak ada yang woman cave gitu, jarang gitu. Dan mungkin alasannya gara-gara hobi-hobi dan hal-hal yang digemari itu jarang diekspresikan, sehingga ruangan itu menjadi ruangan tertutup gitu. Sedangkan dari ratusan tahun, ini cuman teori doang tentunya, ratusan tahun untuk perempuan itu hal-hal seperti vanity, kecantikan, memperindah diri itu udah self enrichment tuh bisa ditunjukkan gitu. Jadi again ini kita kan ngomongin dalam konteks seksisme dan patriarki, banyak sekali yang efeknya tuh bukan hanya ke satu orang. Ketika kita bilang difference in ketidaksetaraan gender itu memang konteks negatif yang dirugikan kebanyakan perempuan, tapi juga merugikan laki-laki. Karena apa? Ketika kita menjadi di expect untuk menjadi di atas, fallacy-nya adalah kita menjadi di atas, ya berarti kita sudah mengkutuk satu gender untuk ini yang jadi responsible, ini yang tidak dikasih responsibility. Dan ini kan satu praktis yang sangat outdated dan sangat-sangat bodoh gitu ya. Jadi makanya mungkin salah satu alasan menurut aku kenapa laki-laki itu jarang dapat bunga, jarang bisa mengekspresikan itu, yaitu karena adanya kebencian terhadap gender yang lainnya gitu. Dan in this case sexism, dan in this case patriarki gitu. Juga yang kata orang toxic masculinity juga nih. Dan walaupun ini sering dibicarakan, tapi karena kita baru aware dengan hal-hal ini belakangan ini, dan juga hanya sedikit golongan orang yang menyuarakan akan kesetaraan gender. Kalau misalnya kita bilang di Jakarta banyak banget yang menyuarakan soal kesetaraan gender, tapi kalau misalnya kita ke pelosok-pelosok masih jarang diomongin. Masih ada role laki-laki itu ini, role perempuan ini, dan udah ajak gitu. Yang bertanggung jawab tuh laki-laki, ini masih sering terjadi gitu. Dan sayang sekali, kenapa? Karena menurut aku menjadi laki-laki dan menjadi perempuan tuh semuanya, ya bukan aku bilang semuanya equal, tapi dimanapun pasti akan mengalami hal-hal yang kurang lebih mirip gitu. Laki-laki di Jakarta dengan laki-laki di pelosok mana gitu akan mengalami ya banyak fase-fase hidup yang bisa similar lah, walaupun settingnya beda. Tapi karena yang di Jakarta dapat privilege, ada yang namanya toxic masculinity, ada yang namanya patriarki gitu ya. Sedangkan yang di pelosok mana belum ada, sehingga awareness itu kurang merata gitu. Dan itu menurut aku sayang. Kenapa? Akhirnya muncul lagi generasi baru yang mungkin nggak dari tempat ini tapi di tempat lain, yang tidak bisa mengekspresikan diri. Dan ujung-ujungnya ada juga generasi baru yang dimana perempuannya merasa aku masih tidak setara dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki gitu loh. Boleh tahu gak salah satu praktis lo sama pasangan yang memang kayak ritual relationship lo sama pasangan yang membuat kalian makin erat? Mungkin yang bisa jadi inspirasi juga buat pendengar. Menurut aku sih membahas isu-isu apapun gitu. Dan menurut aku ini sangat penting karena aku dan pasanganku tuh percaya bahwa kita ini bukan hanya tempat di mana kita menjadi romantis atau menyuarakan apa yang kita lagi rasakan hari ini, atau hanya sebatas nanya kamu lagi apa, aku ada di sini. Bukan hanya sebatas menunjukkan care, tapi juga tempat di mana kita bisa
menelanjangi otak kita sendiri atau bertelanjang rasa kalau kata ya, kita. Bertelanjang rasa gitu. Dimana kita benar-benar bisa terbuka secara mindset dan secara emosi dan sejujur-jujurnya gitu. Ketika kita berbeda opini ya obrolin, bisa ngobrol sampai berjam-jam, dan menurut aku itu at least itu adalah salah satu aspek favorit aku dalam relationship gitu sih. Aku jadi teringat ada 2 keyword yang aku ke intrik. Satu romantic dan mungkin satu lagi follow up-nya conflict resolution. Aku borong nggak pertanyaannya? Silakan. Oke. Satu dari romantic dulu deh. Or ini bisa digabung jadi 2. Ada namanya romantic, ada namanya platonic. Let's say kayak gitu kan. Menurut lo platonic kan kayak friendship lah gitu. Seberapa besar peran friendship di dalam relationship lo? Ya. Dan kalau ini teori bego-begoan gue lah. Romantic is all about play. Play itu anggapannya kayak kita mencoba bermain peran untuk membahagiakan atau membuat pasangan kita dapat kesenangan. Itu romantic. Oh, aku kasihin bunga apa romantic. Friendship itu yang ngeselin. Gue teasing, gue jahil, kita berantem. Jadi mesti seimbang tuh. Kadang ada yang pasangan romantik aja tapi nggak ada teasing-teasingan gitu ya, nggak ada ngeselinnya juga lama-lama bosan gitu. Ada yang ngeselin banget kagak ada romantiknya, ya udah pecah juga gitu. What do you think about that? Kalau aku personally idealku adalah ketika aku akan memilih suatu saat nanti untuk spend the rest of my life with satu orang, aku harap satu orang itu menjadi paket yang ada, jadi teman iya, menjadi guru iya, menjadi apa ya, penjaga iya, semuanya tuh ada di satu orang gitu. Karena menurut aku ini orang yang kita pilih, dan kita zaman sekarang kan bisa memilih pasangan ya, bukan kayak zaman dulu yang dimana kita ya at least kebanyakan again dan again, ada banyak yang masih belum bisa memilih. Tapi nggak apa-apa, pendengar kita cukup ini. Educated kok. Cuman menurut aku cara friendship orang kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada orang yang cara teasing orang berbeda-beda. Cara apa ya, orang bisa melihat orang itu jenaka juga berbeda-beda gitu. Maka ketika pasangan itu menurut aku the perfect balance gitu. Nah, ini menarik karena aku dalam sisi aku tuh aku suka 50-50 gitu. Kayak maksudnya my partner right now is apa ya, my favorite person tapi juga my best friend juga gitu. Yang dimana dalam konteks best friend adalah aku bisa ngomong mohon maaf seanjing-anjingnya depan dia gitu, ngeselin-ngeselinnya, dan juga bisa seanak-anakannya, bisa tiba-tiba aku loncatin kursi atau apa gitu depan orang itu tanpa harus jaim. Karena betul yang aku setuju gitu, karena ketika kita jaim itu rasanya kita masih di fase courting gitu loh. Kayak dalam fase kayak lihat aku PDKT aku impresif kan, aku cool kan gitu. Sedangkan ketika kita udah melewati fase itu, kita udah di fase nyaman. Dan menurut aku apapun yang kita lakukan, mau terserah mau jadi temenan kayak atau mau jadi, karena ada juga aku baru pernah lihat, ternyata ada juga aku punya temen laki-laki juga, dia itu tidak nyaman dengan wah gitu-gitu. Iya, physical contact gitu ya. Kontak yang gitu-gitu dia nggak nyaman, atau yang kayak teasing tuh dia nggak nyaman. Bahkan partnernya teasing dia menjadi asik tuh dia nggak suka gitu. Karena menurut dia dan dia udah nikah sekarang di Amerika, dia udah nikah. Dia dengan pasangannya tuh benar-benar kayak I just want this to be my warm spot. Nggak mau ada yang lucu-lucu gitu. Kalaupun dia harus ngelucu ya, dan mau ada pasangan ikut aja dengan dia, dengan teman-temannya gitu. Menurutku menarik juga gitu. And it works. Mereka udah berapa tahun nikah gitu. Mereka se-happy pas mereka pacaran. Jadi kalau aku sendiri sih, I want the mix of both gitu. Aku suka yang teasing, tapi aku juga suka yang romantis, dimana kayak my time itu akan didedikasikan untuk kebahagiaan kamu, so to speak gitu. Jadi harus ada perfect balance agar kita bisa menemukan semua orang dirangkum di satu orang gitu menurut aku. Ya bisa dibilang resep relationship tiap orang-orang pun berbeda-beda ya. Gua nggak bisa ngikutin cara lo berrelationship, lo nggak bisa. Kadang-kadang kita juga ngomong kayak jangan ngikutin kita beda. Dan lo bikin rules relationship lo sendiri gitu kan. Tapi yang menarik kayak gini, kalau ngomongin relationship mungkin didominasi dengan romantik dan yang senang-senang bisa berkembang bareng apa segala macam. Tapi kadang-kadang orang lupa konflik manajemen. Ini sedikit cerita buat konteks aja. Kita pernah ngupload video kita berantem. Jadi tapi berantemnya kayak
pasang kamera. Jadi kayak Nangis-nangis. isunya tuh dia susah banget bangun pagi. Gue mau bikin dia lebih bangun pagi dan dia menginfluence gue jadi bangun siang. Padahal sebenarnya responsible gue juga untuk bisa bangun pagi. Terus kayak sempat ada satu trigger gitu, terus kayak wah ini bagus nih pelajaran buat para penonton gitu kan. Gue tarik tripod, ayo kita ngobrol gitu. Nangis-nangis, nggak yang teriak-teriak gitu. Terus gue kasih judul bertengkar tanpa kekerasan kayak gitu-gitu. Mau nunjukin bahwa konflik resolution tuh berantem tuh nggak harus lempar-lemparan piring atau maki-maki. Boleh tahu nggak konflik resolution lo seperti apa? Ya, kalau aku mencoba untuk conflict resolution itu 2 pilar sebenarnya, at least. Yang pertama adalah sisi di mana kita honest, transparan, dan yang kedua adalah logical, rational, dan solutif. Jadi menurut aku 2 tahap yang berbarengan gitu ya, simultaneous. Dan aku dengan pasanganku juga kurang lebih kita melakukan ini. Maksudnya apa? Maksudnya tahap honest dan kenapa kita bedakan gitu. Karena menurut aku tahap honest itu terkadang juga dilupakan ketika kita mengejar conflict resolution yang baik. Terkadang kita ingin ya udah yang penting kita rasional, kita kenapa sih kamu marah? Aku marah gara-gara gini. Ini tuh kadang suka membunuh sisi yang dimana orang hanya ingin meluapkan emosi, hanya ingin ya aku nggak suka gitu, hanya ingin ngambek gitu. Tanpa kekerasan tentunya, tanpa menyerang ego orang dan lain-lainnya. Dan jadi I make sure ketika ada masalah itu kita selalu ada di 2 sisi itu. Ada yang di sisi dimana aku boleh kok sebenarnya, aku membolehkan pasanganku ngambek kok atau menunjukkan emosi yang tanda kutip sering dilihat sebagai childish, is okay kok gitu. Aku juga kadang mau ngambek diem aja bodo amat nggak apa-apa. Tapi ketika kita udah melewati fase itu atau bisa dibarengin juga, ada juga tahap dimana kita akhirnya menjelaskan, ya aku sebenarnya tuh marah gara-gara gini, atau aku nggak suka ketika kamu melakukan ABC. Terus dia juga bilang, tapi aku nggak suka dengan cara kamu ngomong gini, seharusnya kamu ngomong begini. Itu sisi solutif ya. Akhirnya barulah maaf ya, habis itu udah kelar gitu. Karena aku melihat ketika conflict resolution itu, at least yang works for me adalah ketika semua sisi itu terpenuhi gitu. Oke. Dan aku juga emosional dan rasional maksudnya. Emosional dan rasional itu dia. Karena aku juga pernah sedikit pengalaman mencoba conflict resolution dengan orang yang sangat rasional. Dan menurut aku akhirnya aku juga nggak seneng gitu. Walaupun aku sehat, maksudnya dalam artian sehat adalah tidak ada kekerasan, tidak ada voice raising, nggak pernah ada. Cuman karena tidak pernah ada ngambek, tidak pernah ada silent treatment, nggak pernah ada ruangan di mana ya aku pin marah doang. Semua masalah tuh kayak menurut aku kamu begini. Menurut kamu gimana? Karena semuanya itu menjadi profesional. Aku jadi ngomong ke dia kayak I don't want to date a therapist atau I don't want to date my therapist. I don't want to date my coworker, tanda kutip ya, bukan coworker. I don't want to date my boss atau apa gitu. Yeah. I don't want to date my client. I want to date a partner gitu. Akhirnya gagal relationship di situ. Karena nggak ada sisi emosional sih itu. Sisi emosional, sisi nggak ada rasional bumbunya semua. ya. Tidak ada bumbunya. Iya. Dan menurut aku percaya bahwa it's nice untuk memiliki satu orang di mana kita bisa meluapkan emosi-emosi yang kita tidak bisa tunjukkan ke teman-teman gitu sih. Tapi bukan berarti jadi samsak emosi. Iya, jangan emosi doang, harus solutif. balance. Makanya kan tadi ada dua aspek itu kan. Yes. Aku sebenarnya tertarik menarik sedikit aja gitu. Kayak Omara soalnya kan di dalam hubungannya kayak tadi maksudnya ada ekspresi fisik, aku ngambek, aku kesel, dan ada lah maksudnya sisi-sisi childish dari setiap orang. Itu nggak akan pernah hilang if I may to be really honest gitu kan. Tapi kadang-kadang ketika misalnya sisi childishnya seseorang muncul, kemudian bisa saling men-trigger sisi childish orang satunya. Mungkin yang aku pengen tahu kalau dari Omara sendiri gitu, if let's say kamu bisa ketemu dengan sisi kecilnya Omara gitu ya, terus kemudian kayak ngomongin soal kayak the kind of relationship, I'm sure kamu pasti udah mengalami dinamika relationship, bukan hanya romantis ya, tetapi kan pasti relationship kan bentuknya macam-macam. Pasti ada nih kayak semacam let's say wisdom gitu ya yang bisa kamu berikan. So kalau misalnya kamu bisa ketemu Omara waktu kecil gitu ya, kamu tuh pengen ngasih tahu dia apa sih untuk misalnya gitu ya bisa menjadi pria yang lebih kalau bahasa simpelku adalah cerdas emosional, or at least gitu bisa menghadapi dunia emosional ini dengan lebih balance dengan logika gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin emotional intelligence itu bukan berarti kita mendulukan emosi, tidak. Tapi jangan sampai logika lo itu kosong karena logika lo itu jadi tajam banget tanpa diimbangin sama emosional. Yep. Nah, dari cara penjelasannya Omara sendiri kan aku lihat maksudnya cukup seimbang nih, or at least gitu emosinya Omara sendiri juga cukup sehat di sini. So
Kayak ada gak sih yang Omara pengen bagiin tips ke Omara waktu kecil gitu, kayak gimana caranya supaya lebih dalam tanda kutip sehat, terutama secara menyeimbangkan logika dan emosi ini? Ya, pertama jangan ngebohongin diri, jangan ngebohongin diri. Aku seneng kok. Kedua, nggak usah mendem, nggak usah terlalu dipendem. Kalau misalnya emang nggak suka, bilang aja nggak suka. Kalau misalnya nggak suka sama orangnya, bilang aku nggak suka kamu kalau gini, atau bilang aku kurang cocok ya sepertinya dengan perilaku kamu gini. Dan yang ketiga, jangan keep someone atau mencoba ya itulah, berpegang dengan orang yang sebenarnya ujung-ujungnya kita tahu kalau misalnya kita nggak terlalu suka sama orang itu, hanya sebatas karena takut kehilangan atau takut sendiri. Itu aja sih. Cuma 3 itu doang, karena aku ngerasa hal ini selalu aku ngomong ke diriku sendiri. Aku sering mendem dulu orangnya, aku sering berpegang dengan orang hanya sebatas gara-gara ya nggak mau pisah aja, atau nggak mau ide pisah, atau nggak mau disalahin atau apa. Dan menurut aku itu kesalahan aku terbesar adalah stay di hubungan-hubungan baik romantis ataupun pertemanan yang aku tahu sebenarnya aku nggak seneng di situ gitu. Cuman aku bohongin diri yang tadi pertama, bohongin diri kayak enggak lah, nggak apa-apa deh. Tapi ujung-ujungnya setelah akhirnya aku memberanikan diri untuk cabut dari hubungan tersebut, aku nyesal kok aku membuang waktu. Karena gini loh, kadang tuh kita membahagiakan diri, enggak aku belajar A, B, C kok. Dan betul, menurut aku kita belajar dari semua hal. Cuman lagi dan lagi yang kita sering lupakan adalah, orang kan selalu bilang nggak apa-apa kamu sengsara 2 tahun itu contoh. Karena di situ kamu belajar banyak hal. Betul, menurut aku betul. Tapi juga nggak apa-apa ketika kita tanda kutip, bukan yang menyesali ya, tapi tanda kutip kita berpikir seandainya aku lebih baik, maka seandainya aku cabut di tahun pertama gitu contoh, maka satu tahun yang itu mungkin aku akan lebih baik. Menurut aku ini bukan praktis yang jelek gitu, karena banyak orang nggak usah kayak gitu, nggak usah berandai-andai, ngapain sih kita mikirin the past. Menurut aku ada baiknya juga gitu, karena ketika kita mengandai-andai kira kurang lebih gimana ya kalau misalnya aku mengubah takdirku dulu gitu tanda kutip, kita juga belajar, itu adalah proses pembelajaran. Berarti kadang pembelajaran paling besar dalam hidupku adalah ketika aku mencoba mengubah apa yang telah aku lakukan gitu dalam otakku. Seandainya dulu aku nggak gini kira-kira aku ngapain. Percakapan inilah contoh. Itu datang dari aku mengandai-andai seandainya aku tidak stuck berapa tahun dengan hubungan apa gitu. Akhirnya aku melihat kenapa sih aku mengandai untuk tidak itu. Oh ternyata udah menjadi buruk ya setelah 4 bulan gitu contoh. Oh ternyata aku selama ini mendem. Nah itu pembelajaran itu tidak aku dapati ketika itu. Seandainya aku melupakan masa lalu, yang penting masa depan, aku tidak akan mengetahui hal-hal ini gitu sih menurut aku. Ya itu sebenarnya moment of reflection, nggak apa-apa. Reflektif. Bukan berarti lo terjerat sama masa lalu, tapi itu tuh sebenarnya proses untuk wisdom. Yes. Ngeproses wisdom. Lo dapat wisdom dari reflection yang tadi lo bilang, baru dapat wisdom. Nggak bisa kayak langsung tiba-tiba lupain gitu. Enggak. Kan ada yang bilang forgive but not forget kan. Yes. Artinya itu sebenarnya gitu, lo belajar dari situ. Tapi aku tadi ada satu keyword lagi yang aku ke trigger, bukan ke intrik juga. Kenapa kita sebagai laki-laki suka merasa nggak pantas untuk senang? Ini cermat pribadiku aja ya. Karena kita dari dulu itu dilihat sebagai makhluk yang harus menjadi kompetitif. Jadi ketika aku sering banget, sayang sih menurut aku sedih, dan ini menurut aku adalah hal yang sangat amat miris dilihatnya gitu. In some part menurut aku itu agak seksis ya, bahwa kita sebagai laki-laki enggak lah harus berambisi terus gitu. Jadi sehingga orang-orang yang tiba-tiba senang, let's say dia bulan ini dapat 100 juta gitu. Wih, aku dapat 1 juta gitu. Untuk senang, untuk senang dan bangga dengan diri sendiri itu masih dilihat enggak 100, masih ada 150, masih ada orang yang 250 gitu. The word di atas langit masih ada langit. Itu bagus untuk biar orang tidak sombong. Betul. Tapi terkadang orang jadi melihat orang nggak boleh seneng loh gitu. Dan menurut aku sering banget lihat di media sosial tuh orang seneng sama dirinya sendiri, kayak laki-laki seneng gitu, aku gitu, apaan sih narsis, najis gini. Jadi menurut aku society juga tidak membolehkan laki-laki untuk senang, dan biasanya ini terjadi di laki-laki lain gitu. Laki-laki lain yang menghujat gitu. At the same time
kenapa ini kontrasnya adalah ketika perempuan senang itu dibiarkan gitu. Dan yang ini kita ngomongin agak serius juga ya. Belakangan ini kan orang banyak yang bilang kita jangan memakai lagi kata wanita, jadi mengganti kata perempuan gitu. Ada gerakan itulah. Dan karena ketika ditelusuri kata wanita kan datang dari vanita, dari kata Sanskrit vanita. Vanita tuh mirip dengan vanity, which is kekayaan atau kayak kecantikan segala macam. Tapi ketika orang bilang vanity itu kan adalah kebahagiaan duniawi yang katanya itu nature by nature adalah kebahagiaan yang diambil dari laki-laki, which is why sekarang banyak orang yang lebih senang kata perempuan, which is empuan kan sesuatu yang dihormati gitu kan, dibandingkan vanita atau wanita. Nah, ketika perempuan itu senang, itu orang kayak ya udah deh bagus gitu-gitu. Maka itu kan in some way kita melihat seharusnya orang laki-laki senang sama perempuan senang tuh sama ratanya gitu. Karena apa? Let's say laki-laki dapat complete S1 dengan GPA 3,9, perempuan GPA 3,9. Somehow orang tuh masih bilang, ih hebat ya perempuan aja bisa study gitu. Kan nggak ada sebenarnya. It's irrelevant gitu. Gua rasa irrelevant orang, ih hebat banget dia cewek S3. Kayak apa? Terus dan masalahnya sebenarnya apa? itu bukan merendahkan laki-laki doang, tapi merendahkan perempuan juga loh. Itu merendahkan dua-duanya gitu. Dan ya aku kesel karena itu merendahkan perempuan. Tapi ketika aku berpikir kayak gitu, berarti maksud kamu apa? Laki-laki kalau S3 tuh gak sehebat perempuan kalau S3. Itu statement hebat ya cewek tapi S3. Itu adalah statement bodoh menurut aku. Karena ya apa? Ya hebat ketika orang S3. Udah titik gitu. Bodoh amat tuh laki apa lu perempuan gitu sih sebenarnya. Jadi kenapa akhirnya yang dihasilkan adalah kita merendahkan perempuan, tapi at the same time laki-laki juga susah seneng. Karena apa sih standar kita seneng? Kita harus sehebat apa? Kita harus punya duit 1 triliun kah untuk kita menjadi bangga bahwa aku adalah pekerja keras gitu? Karena by nature semua orang laki-laki itu harus kaya, kan nggak gitu loh. Seharusnya orang ketika udah mendapatkan upah atau gaji yang melebihi effortnya dia atau setara dengan effortnya dia, berbahagia lah, belilah sesuatu gitu. Itu bukan menjadi hal, karena kan yang tadi itu diwajarkan aja. Ya wajar laki-laki kerja, enggak juga. Wajar semua orang kerja, wajar semua orang jadi pintar gitu. Jangan dibedakan, karena itu kenapa laki-laki itu susah, karena toxic masculinity yang datang dari sexism, bahwasanya ketika perempuan itu achieve A itu hebat, laki-laki achieve A itu wajar. Ini kan dinamikanya udah jelek gitu. Kalau dilihat, ini ngomongin ini ya, ngomongin tadi aku tarik sedikit ke bunga untuk pria gitu ya. Mungkin wanita lebih dikasih bunga kalau dia achieve something. Anggapannya kayak acknowledgement, pakai bunga nih simboliknya. Cowok di acknowledge kalau lagi malang. Kayak wah gila dia sampai kakinya buntung misalnya kayak gitu, balapan liar demi menafkahi keluarganya, tunggu malang dulu baru dapat acknowledgement gitu kan. Apa sih yang harus laki-laki lakukan, atau mungkin support system, mungkin nggak laki-lakinya aja, butuh teman-teman yang dengar yang mungkin punya teman laki-laki, bapakmu, kakakmu yang cowok atau adikmu yang cowok gitu, gimana kita bisa menjadi suportif, memberikan acknowledgement, walaupun dia nggak harus malang dulu, tapi kasih saat dia achieve something juga kita tepuk tangan gitu, nggak harus kayak jadi dua sisi nih, yang pria harus ngapain, support sistemnya harus ngapain untuk menciptakan sebuah lingkungan yang sehat lah, saling support satu sama lain. Mungkin menurut aku juga praktis yang sehat adalah ketika sesama laki-laki tuh saling nge-hype ya. Saling ngejagoin kayak, I'm so proud of you, man, congratulations gitu. Sesimpel ini tuh mungkin bisa mengubah, maybe I don't know, bisa mengubah dinamika pikiran kita bahwa laki-laki tuh harus bisa bagus biar bisa impress lawan jenis gitu. Ketika kita dapat komplimen dari sesama jenis akan pencapaian kita tuh mungkin bisa membuat kita jadi bisa terbuka ke kedua hal gitu. Jadi kita bisa bukan hanya mau impress perempuan doang, tapi kita juga mau impress semua orang in general gitu. Itu mulai dari situ kali ya. Hal yang paling simpel adalah dengan teman-teman kita, at least for laki-laki, untuk kata laki-laki lain, man you're so cool, man you're so smart gitu. Hal-hal seperti kayak gini aja tuh sebenarnya enak didengar, dan mungkin responnya juga agak apaan sih gitu. Karena kan sekarang kayak orang contoh kayak laki-laki kayak gitu, lu ganteng sih kayak gini, orang kan apaan sih gitu. Itu ya karena nggak biasa aja sih menurut aku. Tapi over time menurut aku
kalau ketika kita udah sering berdiskusi seperti itu, ketika kita kayak congratulate orang ketika dia bagus atau whatever, over time mungkin kita akan build this habit di mana sesama laki-laki itu tidak menjadi aneh, sehingga dia itu diperhatikan bukan hanya ketika dia malang, tapi ketika dia pun hebat atau ketika dia pun lagi netral gitu. Cool. Ini bridging sebelum mungkin kita ngomongin yang kamu pakai jaket ngomongin film yang mungkin sebentar lagi akan launching. Bridgingnya adalah, boleh gak aku minta tolong Omara mewakili laki-laki untuk ngasih acknowledgement ke para laki-laki di luar sana yang lagi berusaha, mungkin seorang perintis, nggak pakai duit papa, nggak dapat dukungan dari mana-mana gitu. Anggaplah ini laki-laki itu ada di belakang kamera ini, apa yang lo mau omongin? Aku cuma mau bilang kalian itu hebat gitu. Usaha-usaha yang kalian lakukan tuh seharusnya lebih di-acknowledge, lebih dilihat, dan menurut aku itu adalah satu hal yang mulia gitu. Jadi congratulations and you're amazing, gitu aja sih, sesimpel itu. Gue terharu loh. Gas! Apa? Gue terharu loh, my emotion was triggered kayak jarang banget cowok ngomong kayak gitu. Like gue bisa berempati bahwa oh my god guys, you're so tough gitu. Gila, gue berempati banget bahwa it's hard to get that. Terus gue gak tau kenapa gue nangis, but anyway, you know, this is just rating nangis cepetan. Rating. Anyway, ya, biar nggak jadi nangis. Biar lo biasa aja dengan emotion gak apa-apa. Lo harusnya udah nonton kan, bertengkar tanpa kekerasan. So ngomongin soal all this man's loneliness, emotions and everything. Kamu sayang tadi mau nanya apa? Iya, paling kayak boleh ceritain nggak yang lagi digarap nih apa sih? Terus karakter lo seperti apa? Ya, film Tinggal Meninggal yang ditulis Christo ini menurut aku salah satu cerita paling menarik yang pernah aku baca di hidupku. Bukan hanya di professional career tapi dalam hidupku. Karena ini ngomongin soal seorang laki-laki muda namanya Gemma, dan dia itu nggak bisa, struggle adalah dia nggak bisa fit in. Jadi ngomongin dua orang, yang pertama laki-laki, unsur laki-laki yang dimana dia tidak bisa berbicara soal emosinya dia. Yang kedua orang yang merasa secara kognitif pun berbeda gitu. Not necessarily dia punya penyakit mental atau whatever, cuman dia kadang nggak ngerasa dia bisa fit in dengan society aja gitu. Let's start from there. Dan menariknya, kenapa ini jadi menarik adalah karena sejak kecil sampai titik di mana film itu diambil, dia tuh nggak pernah dapat perhatian dari siapapun, dari orang tuanya dia nggak terlalu dapat perhatian. Bukannya orang tuanya jahat ke dia atau kasar ke dia ya, tapi orang tuanya itu simply dia tidak suka apa yang bapaknya lakukan demi dapetin duit, dan ibunya juga dia tidak setuju dengan apa yang ibunya lakukan untuk dapetin duit. Tapi in general ibunya bapak dan ibunya sama-sama sibuk, sehingga dia abandoned aja. Dia kayak ya udah, nggak ada yang merhatiin. Nah tiba-tiba suatu saat pas dia lagi kerja di lingkungan kerja juga, dia nggak dapet perhatian dari teman-temannya, dia nggak bestian sama temennya. Bapaknya meninggal. Pas bapaknya meninggal dia nggak sedih nggak apa, tapi malahan dia seneng. Kenapa dia seneng? Gara-gara tiba-tiba teman-temannya pada datang kayak oh kasihan, memperhatikan dia, are you okay, menjadi teman-temannya dia. Nah akhirnya seiring jalan waktu dia berpikir kalau ini bisa mendapatkan aku perhatian, maka siapa lagi yang harus meninggal gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini menarik karena kan ketika bapaknya meninggal kan seharusnya orang berduka ya, sedih ya. Nah cuma kan dia nggak terlalu deket sama bapaknya, sedangkan dia malah seneng gara-gara tiba-tiba dia dapat perhatian gitu. Jadi bukan hanya ini mengeksplor bahwa dia tidak bisa membicarakan emosinya, tapi dia juga sampai titik di mana emosi dia pun berbeda dari orang-orang lain gitu. Framework emosinya. Itu realistis banget sih tapi. Iya, di saat mungkin di realitinya banyak orang yang dulunya mungkin nggak dapat acknowledgement, nggak dapat attention, terus tiba-tiba somehow dapat attention, terus addicted sama attention, something like that. Itu kayaknya yang terjadi sehari-hari di handphone kita gitu. Dopaminnya naik terus. Iya. So menurut lo ini bakal relate sama orang-orang yang kayak gimana? Menurut aku ini akan relate dengan semua orang, in the sense of kalaupun kita tidak ngerasa lonely atau kita tidak merasa kurang perhatian atau apapun, aku jamin pasti kita pernah lihat orang yang seperti itu gitu. Dan apa sih pentingnya kita kalau pernah ngeliat orang seperti itu ya, at least kita bisa ngelihat sisinya dia tuh sebenarnya apa gitu. Karena yang sedihnya adalah kita tuh cuman bisa
ngebully atau ngehujat orang-orang yang kita lihat aneh banget sih dia, freak segala macam, atau kayak ya dia kan emang gitu dengan sinis, tanpa kita melihat sebenarnya perspektif dia tuh seperti apa sih, karena nggak semua orang tuh bisa bersosialisasi gitu. Aku selama ngomong-ngomong sini tuh aku paling suka cara ngomong, sebenarnya kita tuh kalau dipikir-pikir untuk bersosialisasi itu adalah proses yang sangat rumit gitu loh. Kayak kita lagi ngobrol sekarang nih ya kan, aku duduk seperti ini aman, aku turunin kaki aman, aku selalu ngomong gitu. Tapi ada satu titik di mana udah nggak jadi aman. Let's say aku duduknya di atas kursi ini atau aku jongkok, itu udah menjadi aneh. Tapi apa ya, proses dari duduk normal ke duduk aneh itu nggak ada. Kayak kaki sini masih aman, tiba-tiba nggak aman. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi somehow kita berasumsi bahwa kita sama-sama mengerti. Kita mengerti sopan santun, kita mengerti cara etiket tuh kita ngerti. Tapi kan banyak orang yang kadang prosesnya lebih lama gitu. Sehingga orang itu jadi socially awkward. Kan posisi itu, aduh gue duduknya aman gak ya, aduh gue ngomongnya aman gak ya, tanganku taruh mana ya. Nah karena dia terlalu self aware, akhirnya jadi mempersulit dia dalam bersosialisasi. Nah ini kan sering banget terjadi ya, keresahan-keresahan ini. Makanya di trailer tuh ada yang bilang kalau di pemakaman tuh foto senyum apa enggak, karena kan kita sebenarnya juga nggak ada guideline di pemakaman tuh foto harus sedih kah, harus senyum kah, atau kayak lah kalau misalnya bapak kita meninggal tapi kita nggak terlalu dekat sama orang tua kita tuh sebenarnya gimana hukumnya, itu tuh nggak ada gitu. Nah hal-hal seperti ini tuh menurut aku keresahan yang dirasakan oleh semua orang tapi jarang dibicarakan gitu sih. Ya karena sosial hal yang ribet sih, karena menyangkut external situation kan, dan konteks by konteks gitu. Begitu juga dengan norma dan etika gitu kan. Artinya kayak apa yang diturunin dari orang tua lo, orang tua gue pasti berbeda. Terus kemudian belum lagi disatuin jadi satu. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Banyak orang akhirnya kayak, terus gue harus gimana gitu kan. Akhirnya paralyzed sendiri lah. Tapi sebenarnya aku tertarik gini. Apa yang membuat Omara tertarik untuk mengambil role ini? Dan ada relate-nya gak sih mungkin ke diri kamu sendiri gitu? How can you relate with Gemma situation? Oh, aku tertarik banget karena menurut aku ini adalah satu karakter yang penting sekali disuarakan gitu loh, penting sekali ditunjukkan. Apakah aku relate dengan dia? Sangat. Karena aku benar-benar tipe orang yang bersembunyi di balik sosialisasi, dalam artian setiap kali aku harus ngomong dengan orang tuh aku pasti overthinking gitu, sebelum dan sesudah gitu. Aku bingung dengan konteks yang paling simpel aja, kayak cara duduk aku aman gak ya, atau cara ngomong aku aman gak ya, cara suaraku tuh aneh gak ya. Suaraku kalau kedengaran di telinga orang tuh seperti apa sih, cempreng kah, berat kah, hal seperti ini tuh aku pikirkan terus. Cuman aku ngerasa aku sering banget mengabaikan pemikiran-pemikiran ini, dan ketika aku ngomongin ke orang soal pemikiran ini tuh kayaknya, are you okay, kamu butuh ke dokter nggak, gitu-gitu, menjadi hal yang serius. Nah hal ini tuh menurut aku penting banget karena bisa kok orang hidup dengan kecemasan tersebut gitu. Tapi seperti apa sih hidupnya? Ya itulah yang mencoba diportray. Jadi aku benar-benar relate dengan karakter ini. Aku benar-benar merasa terkoneksi dengan karakter ini in the sense of cara dia berpikir hampir sama dengan cara aku berpikir gitu sih. Ini ada satu question yang muncul dan menarik menurutku, kayak sebagai seorang aktor, in a sense kan kamu harus bisa relate sama karakternya maupun ya sesimply memainkan peran gitu kan. Maksudnya dalam arti yang lain, kamu bisa terkoneksi secara emosional dengan karakter tersebut, ataupun ya simply you just do it professionally gitu, at least in rational ways. Nah, ngomongin soal rasa duka tadi gitu kan, rasa duka yang muncul, malah rasa duka yang tidak muncul karena tidak dekat, meskipun adanya kehilangan, dan tapi at the same time gitu, rasa kosong itu juga nggak pernah diisi sejak kecil gitu kan. Pengen tahu dong kayak dari Omara sendiri sebagai seorang aktor, how can you portray to yourself, akhirnya masukin ke dalam karakter di konteks tersebut? Berat banget pertanyaan lu, susah. Tapi iya apa-apa, nggak bercanda. Menarik sih, karena mungkin yang pertama perlu kita ingat itu tadi kita ngomongin duka. Duka itu kadang yang sering kita lupakan adalah mungkin saja duka itu tidak universal gitu. At least trigger untuk duka tuh gak universal. Orang kesedihan itu kita selalu fallacy-nya adalah kita pikir satu hal yang menyedihkan itu akan membuat si A bersedih. Sebenarnya nggak juga. Terkadang trigger sedih itu berbeda gitu. Yang universal kan ada perasaan yang kita, ya kan kalau di psikologi kan kita menguniversalkan atau kita mengeneralisir beberapa emosi menjadi subdivision of emotion gitu kan.
Tapi kan yang kadang kita lihat, yang kita pelajari adalah emosi apa, kadar emosi tersebut seperti apa, dan subdivisi dari emosi tersebut gitu, kayak kesedihan yang seperti apa gitu. Tapi yang jarang kita ketahui adalah let's say duka, rasa grief. Rasa grief itu kan macam-macam ya. Kadang kehilangan hewan peliharaan, 2 hewan peliharaan, 1 anjing, 1 kura-kura, itu rasanya beda. Contoh. Lalu kehilangan family member, kehilangan teman itu beda rasanya, atau kehilangan duit itu beda gitu, contoh. Dan yang kadang perlu kita ketahui, kadang orang kalau ngerasa kehilangan sesuatu tuh harusnya nggak boleh digeneralisir. Karena aku sering banget ngeliat orang, aku pernah ngobrol sama seorang psikiater, dan dia bilang pasienku sebelumnya merasa sedih karena dia stres banget. Jadi dia udah stres, terus dia sedih karena dia kehilangan 650 juta rupiah. Dia kehilangan 650 juta rupiah. Nah, sedangkan katanya sebelum itu dia pamannya atau apa meninggal dan dia tidak merasa bersedih. Akhirnya sama keluarga itu dia dikecam. Materialistis lu, yang dipikirin duit, orang hilang nggak. Itu yang menurut aku sedihnya adalah dia tidak bisa mengekspresikan bahwa yang aku pentingin itu kan duit aku lebih bandingkan pamanku. Hanya sesimpel karena duit aku ini untuk istriku dan anakku. Maka ketika duit ini hilang, aku stres. Anakku nanti makannya gimana? Anakku nanti kuliahnya gimana? Sedangkan pamanku meninggal, ya sudah. Toh dia udah sakit gitu dalam artian. Nah, yang sedihnya adalah karena ketika kita tuh expect semua orang tuh sedihnya harus dengan hal yang sama gitu loh. Dan berbuatnya harus sama. Dan berbuatnya sama gitu. Dan tadi kan kita bilang, Coach Anes nanya, kira-kira gimana sih, bagaimana kita approach si rasa duka itu gitu kan? Menurut aku, ya mulailah dari kita mencoba accept bahwa emosi itu semuanya valid gitu. Senang akan satu hal ya nggak apa-apa. Ya kecuali dengan kesenangan yang adiktif akan hal-hal yang merugikan orang lain, ya itu bisa kita obrolin outputnya seperti apa gitu. Tapi ketika kita senang dengan A, kita menggemari A, lalu kita sedih dengan A atau B, itu seharusnya sama gitu. Nah, seiring jalannya waktu kan udah mulai ada di push, laki-laki nggak apa-apa kok suka warna A apa gitu. Which is fun fact, laki-laki kan dulu nggak boleh suka warna pink ya. Padahal kalau misalnya kita kurangin lagi 400 tahun tuh, atau di medieval era, laki-laki tuh warnanya pink, cewek tuh warnanya biru. Jadi kebalik gitu. Jadi bangsawan yang cowok-cowok tuh malah bajunya pink karena lebih bright. Dan itu shows power. Tapi ada revolusi dan segala macam, akhirnya cowok-cowok nggak boleh pakai merah. Whatever, sejarah tuh sangat menarik kalau misalnya kita lihat moralitas kita tuh basically based on sejarah gitu. Nah, tapi kalau kita lihat soal duka dan segala macam gitu, rasa duka itu pun juga nggak perlu diuniversalkan gitu. Sehingga ketika ada trigger, let's say ada teman kita yang bapaknya meninggal, atau teman kita yang ibunya meninggal, atau whatever, anaknya meninggal, kita will be there for them. Tapi jangan sampai kita mempertanyakan reaksi mereka terhadap itu gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya, dan kita juga nggak boleh memaksakan udah ngapain nangis panjang, nggak boleh gitu. Itu yang kadang menurut aku kenapa aku ngambil role ini, gara-gara lihat deh, ketika kita mengatur emosi orang, ketika kita mendikte orang harus merasakan seperti apa tuh efeknya banyak gitu sih. Efek negatifnya. Jangan kan ngatur emosi orang, lu ngatur emosi sendiri lu bisa nggak gitu kan? Kayak tar dulu gitu. Aku jadi keinget ini momen. Jadi papaku meninggal sama papanya meninggal itu. Papanya Anes meninggal. Iya, papanya Anes meninggal sama papanya Yasir meninggal tuh dalam tahun yang sama kalau nggak salah ya. Betul. Tapi aku nggak dekat sama bokap. Jadi pas bokap meninggal aku tahu dia sakit-sakitan, ya udah gitu. Nah, ini yang kan aku ada histori sendiri lah sama papanya Anes, yang aku susah banget diterima. Dulu aku 2 kali ditolak ngelamar dia, terus lamaran ketiga tuh aku presentasi pakai PowerPoint gitu. Jadi papanya kan kayak ini sebagai konteksnya, papanya tuh jenderal polisi bintang 2 gitu. Terus gue biasalah orang Padang, pedagang gitu kan, datang pakai Gojek sendal jepit. Jadi struggle itu yang ngebuat bonding kan sebenarnya gitu untuk bisa masuk ke keluarga. Terus pas bapak meninggal, bapaknya Anes meninggal, sedih gitu, sedih kehilangan. Terus nggak lama, berapa hari kemudian, karena kita biasanya ya kalau keluarga griefnya tuh telat karena harus ngurusin ini kan, ngurusin pemakaman segala macam, jadi telat gitu. Terus seminggu kemudian pas kita udah balik ke Bali, tiba-tiba ada suara Country Roads, ini apa sih lagunya dia gitu. Terus kita sambil makan ketawa-ketawa tapi nangis ketawa sambil makan kan. Itu kalau orang ngeliat mungkin aneh kan, that's also grieving. Ya gitu. Jadi ya aku tahu pesannya adalah
cara orang mengekspresikan grief itu bisa beda-beda, nggak usah lo judge. Ada yang malah seneng karena, ih gila nyokap gue, bokap gue udah sakit lama, bagus lah biarin aja, gitu kan. Bukan bagus lah sih, maksudnya kayak penderitaannya yang di dunia udah ini alhamdulillah udah pulang dipanggil Tuhan kayak gitu-gitu. Jadi nggak harus semuanya disamaratakan sedih, menderita gitu kan. Okay. Dan ini yang dibicarakan juga soal menertawakan kesedihan itu adalah satu message gitu. Message Kia adalah apa sih yang kita ingin omongin soal menertawakan kesedihan gitu. Dan kadang tuh yang perlu kita ingat, kadang komedi atau apa ya, sifat kejenakaan itu bisa menjadi coping mechanism orang gitu. That's me. Iya. Ya. Dan ini kita sering lihat di media sosial juga kan, kayak kita menertawakan nasib rakyat contoh gitu. Kayak kamu lucu ya, traumanya apa gitu. ada So relate. trauma bonding gitu kan, ya kayak gitu-gitu. Dan kadang kan orang itu masih hal yang menjadi stigma gitu. Orang menstigmakan hal gitu kayak, ih gila lu nggak boleh ngejok soal itu. Ini kan gini. Sebenarnya kalau itu adalah proses mereka heal, cope, itu seharusnya nggak apa-apa gitu loh. Dan karakterku tuh juga melakukan hal yang itu. Seakan-akan semua yang dia lihat orang biasanya sedih itu dia dengan gampang ngomongnya. Oh jadi ini bukan drama-dramaan sedih-sedihan tapi ada komedinya juga. Oh ini kurang lebih kita genre-nya namanya komedi getir. Kalau di luar getir tuh dark comedy ya. Tapi terjemahan dark comedy di Indonesia tuh kita itu lihat dari Bang Aco sama Kristo, Muhadli Aco, akhirnya ngomong komedi getir kayak cocok dia. Karena kegetiran itu sifat yang sangat dekat dan personal terhadap rakyat Indonesia menurut aku. Kegetiran. Oke. Jadi pantesan lu relate. Too dark. Okay. Enggak apa-apa. Iya maksudnya baru tahu komedi gitu, dan kayaknya genre itu jarang sekali di Indonesia ya. Di Indonesia sih gitu. Siap di nyinyirin sama netizen nggak? Siap karena gini, aku paham orang yang nyinyir tuh kadang dia tidak bisa mengekspresikan kekesalan dia dan kegelisahan dia terhadap orang lain kecuali dengan handphonenya dia gitu. Dan kadang aku juga ngelihat orang yang nyinyir dan orang yang ngehujat orang tuh dia hanya butuh pengakuan aja gitu. Kan lucu ya, ada orang banyak yang nyinyirin atau ngehujat orang, si A caper, tapi yang dia lakukan sebenarnya caper juga, ingin melucu agar komennya banyak likes gitu. Tapi aku siap karena ini malah bagus ketika orang tuh punya kepentingan untuk nyinyir, karena berarti ada banyak kegelisahan dan kesedihan dalam hatinya yang kalau if that's your output, good for you gitu, menjadikan ladang di mana mereka bisa meluapkan, asalkan jangan lebay dan merugikan orang lain, itu kan jadi nggak lucu gitu. Iya kadang-kadang aku mikir kayak kalau zaman dulu belum ada sosial media, let's say dirimu seniman, aktor juga seniman kan. Dulu seniman ngelukis nih, di sini ngelukis gitu kan. Senimannya lagi tidur di rumah, ada orang ngomenin ini kayak jelek nih lukisan, kan nggak kedengeran ya. Ya kan? Tapi ya itulah karena realita teknologi aja gitu. Sebenarnya kalau lo udah outputting something to internet sekarang, mau dikomentarin orang ya udah pasrah aja, udah nggak usah ke-trigger gak sih? Sama aja kayak lu naruh lukisan lo di museum gitu kan. Bedanya lu nggak bisa denger aja. Sekarang lu punya akses untuk mendengarkan komentar itu kan. Gitu. Semua orang sekarang punya power dan semua orang punya suara, and it's a good thing. Tapi also ya negatifnya itulah. Yep. I think my last question will be, setelah memainkan peran ini, ada impact nggak terhadap Omara sendiri dalam personal di kehidupan? Banyak. Tapi kalau misalnya kita ngomong impact yang cepat adalah, jadi peranku tuh suka dipegang. Dalam artian physical touch itu, kalau sekarang love language kita physical touch itu sangat penting buat dia. Aku tuh mungkin dulu sering rasa gitu, tapi setelah syuting jadi makin kerasa. Aku jadi seneng kalau dipegang orang, terus pas dicabut aku agak sedih. Ya, aku gak dipegang lagi. Bahkan cuma kayak dirangkul atau dipeluk gitu tuh aku jadi seneng. Dulu tuh aku mungkin ingin sekali dipeluk orang, tapi aku gak nyaman melakukan itu. Sehingga aku suka kayak ngerangkul orang dengan izin ya. Aku kayak ngerangkul orang suka, tapi dirangkul tuh aku jarang. Karena, kenapa jarang? Mungkin karena aku terlalu seneng dapetnya gitu. Itu satu impact. Aku jadi kayak nyadar, ternyata aku senengnya dirangkul atau dipeluk orang gitu. Impact kedua adalah aku mulai menyadari bahwa terkadang tuh aku makin percaya bahwa emosi itu walaupun outputnya tanda kutip universal secara kita ngomongin psikologi, tapi triggernya nggak perlu universal gitu. Jadi aku mulai menyadari hal itu gitu, dan aku mulai lebih
menunjukkan simpati dan empathy kepada orang-orang yang sedih dengan hal-hal yang mungkin bahkan menurut aku tuh aku nggak akan sedih kok dalam gitu, tapi dia sedih ya nggak apa-apa. Dan ini menjadi refleksi bagi orang-orang. Mungkin kan kita sering lihat generasi itu suka berantem ya. Generasi atas snowflake generation, orang gitu aja sedih, orang-orang strawberry gitu kan sering ngomong gitu, anak-anak Gen Z sedih. Mungkin yang perlu disadari bahwa ya adanya perbedaan circumstances, perbedaan situasi ya bukan berarti orang tidak boleh sedih gitu loh. Nggak semerta-merta anak muda itu harus sedih ketika dia perang dan saudaranya meninggal di peperangan. Nggak perlu kayak gitu, zaman udah nggak gitu lagi. Dan trigger-trigger tuh udah berbeda, regulasi emosi pun juga berbeda gitu. Jadi ini mungkin menjadi refleksi yang sangat amat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa emosi itu valid gitu sih. Menarik banget. Jadi buat teman-teman yang emang mau mempelajari kompleksitas emosi, personally gue juga pengen nonton sih, kayak gue pengen tahu kayak how that character was portrayed dalam kesehariannya, supaya tahu tadi kayak rasanya tuh muncul karena trigger apa dan akhirnya mewujudkan action atau output yang seperti apa dan ngaruhnya ke dalam dia bersosial itu seperti apa. Karena itu pasti kompleks banget dan because there are so much layers gitu. Artinya kita perlu sering-sering melatih juga nih. Karena sometimes untuk orang bisa memahami emosinya sendiri, kalau emang lu belum paham, ya lu bisa belajar dalam tanda kutip dari orang lain gitu kan, dari cerita, dari movies, dari even songs kayak kamu bilang Boys Don't Cry, itu pasti ada reason why gitu kan kenapa munculnya seperti itu. So I think that's from my side. From you, anything else? Aman. Okay, dari Omara, any other else? Aman. Thank you so much. So everyone jangan lupa tonton nama filmnya Tinggal Meninggal di bioskop tanggal 14 Agustus. Hari kemerdekaan, biar merdeka emosinya. Anjay. Oke, udah. Ya wes kalau gitu kami Anes dan Yaser pamit undur diri. Omara terima kasih banyak. Thank you for having me. Terima kasih banyak udah mengundang. So see you in another episode. Bye bye. Bye.